Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan sharing lagi dan akan menjelaskan tentang desain pondasi 1, yaitu materinya penyaluran beban dalam struktur bangunan dari atap sampai pondasi. Perkenalkan, nama saya Akbar Triandika Budiman. Di sini saya akan sharing-sharing dengan kalian tentang apa itu penyaluran beban di mata kuliah desain pondasi 1. Sebelumnya, di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian pembebanan. Apa itu pengertian pembebanan? Pembebanan merupakan faktor penting dalam merancang struktur bangunan. Untuk itu, dalam merancang struktur perlu mengidentifikasi beban-beban yang bekerja pada sistem struktur. Beban-beban yang bekerja pada suatu struktur ditimbulkan secara langsung oleh gaya-gaya ilmiah dan buatan manusia. Nah, kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu belum? Kira-kira ada beban apa aja ya? Nah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam beban. Macam-macam beban, yaitu ada beban hidup, beban mati, beban gempa, dan ada juga satu lagi yaitu beban angin. Beban hidup. Nah, dari yang semua kita ketahui, semua beban yang terjadi akibat penghuni atau penggunaan suatu gedung dan ke dalamnya termasuk beban pada lantai yang berasal dari barang-barang yang dapat berpindah. Beban hidup selalu berubah-ubah dan sulit diperkirakan. Contohnya apa? Yaitu contohnya manusia yang ada di dalam suatu bangunan, yaitu adalah beban hidup. Selanjutnya, ada beban mati. Apa itu beban mati? Berat dari semua bagian dari suatu gedung yang bersifat tetap, termasuk segala unsur tambahan, penyelesaian, mesin-mesin, serta peralatan tetap yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gedung itu. Bahkan struktur pun sendiri dalam bangunan tersebut, yaitu bisa disebut beban mati. Selanjutnya ada beban gempa, yang di sini saya akan menjelaskan beban gempa. Semua beban statik ekuivalen yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang menirukan pengaruh dari gerakan tanah akibat gempa itu. Dalam hal pengaruh gempa, pada struktur gedung ditentukan berdasarkan suatu analisis dinamik mereka. Maka yang diartikan dengan beban gempa di sini adalah gaya-gaya di dalam struktur tersebut yang terjadi oleh gerakan tanah akibat gempa itu sendiri. Selanjutnya ada gempa angin. Berdasarkan Peraturan Muatan Indonesia 1971, muatan angin diperhitungkan dengan menganggap adanya tekanan positif dan tekanan negatif atau isapan yang bekerja tegak lurus pada bidang-bidang yang ditinjau. Bisa dilihat di sini ada contoh gambarnya juga, yaitu tegak lurus dari suatu bangunan itu sendiri. Nah, membicarakan tentang pembebanan atau transfer dari gaya-gaya yang diakibatkan oleh beban mati, beban hidup, beban gempa, dan beban angin, bagaimana suatu struktur itu bisa menyalurkan beban-bebannya ke dalam dari atas sampai ke bawah, yaitu dari atap sampai pondasi. Di sini saya akan membagi dua, yaitu proses transfer beban dari atap sampai pondasi. Jadi dari atap itu akan mentransfer bebannya ke kolom. Nah, dari kolom dia tegak lurus ke bawah lagi, yaitu ke pondasi. Untuk gambarnya, mungkin saya bisa menjelaskan dan mungkin kalian semua bisa melihat. Di sini ada contoh gambar dan ada tanda panahnya. Jadi dari atap itu dia vertikal lurus ke bawah. Jadi dari atap langsung ke kolom itu sendiri. Dari kolom itu sendiri dari lantai 3, lantai 2, lantai 1, baru ke pondasi. Setelah itu ke tanah. Ini untuk bangunan-bangunan sederhana atau gedung-gedung yang masih memakai atap. Seperti ini gambarnya. Nah, yang kedua bagiannya yaitu ada transfer beban bagaimana dari slab atau plat lantai, terus dari balok itu bagaimana mentransfer tanahnya. Nah, di sini ada urutannya. Jadi dari slab atau plat lantai itu sendiri mentransfer bebannya ke balok. Setelah ke balok ditransfer lagi ke kolom. Habis itu baru ke pondasi. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya menggambarkannya melalui ilustrasi. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini saya membuat gambar sendiri melalui AutoCAD. Jadi seperti ini teman-teman. Bisa dilihat gambar tanda panahnya. Nah, dari kolom habis itu ditransfer lagi ke
fondasi. Yang kedua tadi dari balok ditransfer lagi dia juga ke kolom. Setelah itu ke fondasi, setelah itu disalurkan ke tanah. Mungkin lebih jelasnya seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa unsur-unsur struktur. Di sebelah sini ada dua bagian, yaitu ada yang kelihatan slabnya dan ada juga yang tidak. Jadi dari slab itu dia ada beban matinya sendiri, setelah itu ditransfer ke balok. Nah, dari balok disalurkan lagi ke dalam kolom. Nah, dari kolom itu ditransfer lagi ke fondasi dan ke tanah. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan gitu, kapasitas-kapasitas dukung tanah. Ada kapasitas dukung tanah. Apa itu kapasitas dukung tanah? Yaitu analisis kapasitas dukung tanah mempelajari kemampuan tanah dalam mendukung beban fondasi yang bekerja di atasnya. Fondasi adalah bagian dari struktur yang berfungsi, meneruskan beban akibat dari struktur secara langsung ke tanah yang terletak di bawahnya. Jadi, ketika ada suatu bangunan yang ada fondasinya, yaitu sangat berfungsi untuk bangunan itu sendiri, karena bebannya itu akan ditransfer ke tanah setelah dari fondasi. Yang kedua, ada kapasitas dukung izin. Apa itu kapasitas dukung izin? Kapasitas dukung izin adalah tekanan maksimum yang dibebankan oleh tanah, sedemikian rupa sehingga kedua persyaratan di atas terpenuhi. Jadi, bila hitungan kapasitas dukung tanah berdasarkan pada kapasitas dukung ultimate, dibagi faktor aman yang telah memenuhi. Padahal, penurunan yang terjadi yang dihitung berdasarkan tekanan dari hasil hitungan kapasitas dukung tanah tersebut melampaui batas nilai toleransinya, maka nilai kapasitas dukungnya harus dikurangi sampai penurunan yang terjadi memenuhi syarat. Seperti itu. Yang ketiga, ada kapasitas dukung ultimate. Apa itu kapasitas dukung ultimate? Nah, kapasitas dukung ultimate bearing capacity, didefinisikan sebagai beban maksimum persatuan luas di mana tanah masih dapat mendukung beban dengan tanpa mengalami keruntuhan. Kelakuan tanah selama pembebanan hingga tercapainya keruntuhan diperoleh penampakan sebagai berikut, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, terjadi perubahan bentuk tanah yang berupa penggabungan kolom tanah tepat di bawah dasar fondasi ke arah lateral dan penurunan permukaan di sekitar fondasi. Yang kedua, terdapat retakan lokal atau geseran tanah di sekeliling fondasi. Yang ketiga, umumnya pada saat keruntuhan terjadi zona geser melebar dalam batas tertentu, dan suatu permukaan geser berbentuk lengkungan berkembang yang disusul dengan gerakan fondasi turun ke bawah. Nah, jadi itu teman-teman yang kita pelajari hari ini. Di sini semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan kawan-kawan semua. Semoga di hari selanjutnya atau di pelajaran selanjutnya saya akan bisa menjelaskan lagi tentang bagaimana pelajaran desain fondasi 1. Ditunggu ya teman-teman untuk videonya. Terima kasih. Dah.